kalau kita melihat saat ini dalam beberapa dekade terakhir muncul sebuah pendapat atau pandangan dari beberapa kalangan umat Islam tertentu bahwa saat ini dibutuhkan sebuah khilafah. Pada akhirnya konsep khilafah ini menjadi sebuah momok, sangat menakutkan, ya, karena ditampilkan dengan cara mengandung unsur kekerasan. Hadirnya ISIS yang membawa semangat tentang pendirian khilafah menyebabkan beberapa kalangan tertentu menjadi takut dan alergi. Jika kemudian terjadi pro kontra dalam umat Islam, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam layar infocus bahwa sebagian mengatakan dengan dinamika kontroversi konsep khilafah ini yang disampaikan oleh kalangan-kalangan tertentu, ada yang mengatakan bahwa khilafah tidak ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya mendapatkan tugas untuk memandu jalannya acara kajian. Kita alhamdulillah memasuki sesi yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah beberapa sesi sebelumnya kita membahas tema-tema yang berbeda dan insya Allah cukup menarik. Dan alhamdulillah pada hari ini pun tidak kalah menariknya. Kita akan membahas sebuah tema konsep khilafah, tafsir dan empirik. Saya aturkan terima kasih banyak kepada para narasumber, ada Prof. Nur Rahman, ada Ustaz Nana, kemudian Maulana Jusman yang telah menyiapkan waktunya pada hari ini untuk sama-sama kita membahas tema kita konsep khilafah, tafsir dan empirik. Mungkin sedikit saja sebagai pengantar dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat saat ini dalam beberapa dekade terakhir muncul sebuah pendapat atau pandangan dari beberapa kalangan umat Islam tertentu bahwa saat ini dibutuhkan sebuah khilafah. Sebagian ada yang menyuarakannya dengan berbagai macam cara tentunya ya. Ada yang melalui dakwah, ada yang melalui di jalanan, dan memang sudah juga mempraktekannya beberapa kalangan. Namun kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, ada fakta menarik. Pada akhirnya konsep khilafah ini menjadi sebuah momok, sangat menakutkan, ya, karena ditampilkan dengan cara mengandung unsur kekerasan. Hadirnya ISIS yang membawa semangat tentang pendirian khilafah menyebabkan beberapa kalangan tertentu menjadi takut dan alergi. Sehingga tidak mengagetkan Bapak dan Ibu sekalian jika kemudian terjadi pro kontra dalam umat Islam. Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam layar infocus bahwa sebagian mengatakan dengan dinamika kontroversi konsep khilafah ini yang disampaikan oleh kalangan-kalangan tertentu, ada yang mengatakan bahwa khilafah tidak ada dalam Al-Quran. Ya, bahkan ada yang lebih keras bahwa khilafah bukan ajaran Islam. Wah, itu luar biasa. Jadi betul-betul terjadi pertentangan secara internal dalam umat Islam sendiri, sedangkan di sisi lain tetap menyampaikan bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan mengapa harus ditakuti, bahkan mengapa di sana disebutkan kenapa harus dikriminalisasi dan lain-lain. Karena kita melihat beberapa kelompok yang mengusung propaganda tentang khilafah ini ada yang dibubarkan. Inilah mengapa Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir sangat menarik kajian kita di hari ini untuk menguak, untuk membedah seperti apa konsep khilafah dan apakah ada rujukannya dari Al-Quran, dari hadis, sunnah dan lain sebagainya. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang bagaimana secara empirik konsep khilafah di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kecil. Kita akan saksikan videonya.
satu barisan menolak khilafah, khususnya di DIY, pada umumnya di NKRI. Tidak ada ideologi selain ideologi Pancasila. Istilah yang sekarang ini mungkin menarik perhatian publik, yaitu khilafah gitu. Nah, khilafah itu didefinisikan sebagai ri'asatun amah lil muslimin jami'ah, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin, litatbiqi ahkami syari'il islami, untuk menerapkan hukum syariat Islam. Saya kan berpendapat begini, negara Pancasila ini negara final dan sebenarnya sudah negara Islami. Kita tidak perlu negara Islam, tapi negara Islami kita perlu, karena beda antara negara Islam dan negara Islami. Islami itu sifat. Nah, sifat Islam itu kan bagus. Negara kalau Islami meskipun bukan negara Islam bagus. Kan Nabi mendirikan negara. Tapi sistem bernegara itu sejak zaman Nabi sampai sekarang tidak ada yang sama. Sehingga kesimpulan saya, Islam itu tidak mengajarkan sistem bernegara, tapi memerintahkan punya negara dengan prinsip apa namanya, kemaslahatan umum gitu ya. Jadi tidak ada sistem yang pasti. Yang penting niatnya mendirikan negara dengan maqasidus syar'inya, membangun keadilan sosial, perlindungan HAM gitu. Maka menurut saya itu sudah Islami. Nah, dengan demikian negara Pancasila itu sudah Islami, tidak perlu khilafah seperti yang dibayangkan orang. Karena Indonesia ini kalau di bahasa Arab kan sudah khilafah. Al-khilafah al-Indonesia itu artinya pemerintahan Indonesia kan? Kalau di bahasa Arab kan gitu. Ya, itulah Bapak dan Ibu sekalian, sebuah video tayangan singkat menggambarkan bagaimana pro kontra yang terjadi dalam masyarakat kita sendiri, yang kemudian menjadi sebuah perdebatan panjang tentang konsep khilafah. Insya Allah nanti oleh para narasumber akan dibahas lebih mendalam. Nah, lalu ada sebuah pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, sejauh mana Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang khilafah? Karena beberapa kelompok mengatakan, beberapa tokoh, di dalam Al-Quran tidak ada kata khilafah sama sekali. Al-Quran hanya menyebutkan kata khalifah, dan itu hanya di 2 tempat saja, yaitu penunjukan kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada Nabi Daud. Lalu di sisi lain hadis menjelaskan tentang khilafah. Lalu bagaimana nanti? Sejauh mana hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang khilafah? Kemudian kalau kita bicara dalam konteks umat Islam, sejarah perjalanan umat Islam, seperti apa kaitannya dengan khilafah? Nanti insya Allah akan dibahas juga tentang periode-periode sejarah perkembangan umat Islam yang ada kaitannya dengan konsep-konsep khilafah. Saya ingin mencoba mengetengahkan Bapak dan Ibu sekalian sebuah hadis, ya. Ini adalah hadis yang sangat masyhur, terkenal dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi yang mengatakan bahwa khilafah, kata Rasulullah SAW, di umat itu hanya berjalan 30 tahun saja. Setelah itu diperintah oleh kerajaan. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan khilafah murni itu hanya 30 tahun. Khilafah Rasyidah. Adapun setelah itu bukan khilafah diksinya. Makanya di sini di dalam hadis ini dikatakan, aku berkata kepada Safinah, sesungguhnya Bani Umayyah berasumsi bahwa khilafah ada pada mereka. Safinah menjawab, mereka Bani Umayyah telah berbohong. Justru mereka adalah para raja yang tergolong seburuk-buruk para raja. Jadi ini ada sebuah, nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber, ada sebuah nubuatan dari Rasulullah SAW bahwa akan ada takunu nubuwatu fikum, Masya Allah. Akan ada sebuah kenabian. Setelah itu akan ada khilafah ala minhaji nubuwah. Lalu setelah itu akan ada kerajaan-kerajaan. Nah, barulah Rasulullah SAW menjanjikan setelah itu akan ada khilafah ala minhaji nubuwah, dan kemudian Rasulullah SAW terdiam. Nah, ini yang akan nanti kita kupas bersama para narasumber. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah thumma sakata. Kemudian akan ada khilafah
bermanhaj atas dasar nubuah. Lalu Rasulullah SAW terdiam. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang kita sedang tunggu-tunggu, yang sedang kita nantikan. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW bahwa khilafah ala minhaji nubuah akan datang sesuai dengan janji Allah. Karena itu, dengan segala hormat tentunya saya memohon kepada Bapak-bapak para narasumber. Yang pertama untuk maju ke depan, Pak Ustadz Nana di samping saya, sesuai foto saja Pak ya, sudah jelas. Kemudian Pak Profesor, mangga Pak Profesor di tengah. Kemudian Pak Jusman, Pak Maulana Jusman di sudut paling kanan.